Assalamualaikum, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan tips trik layanan dokumen. Kali ini versi Word. Kesempatan ini kita akan coba membuat daftar isi dari dokumen kita. Daftar isi secara otomatis. Setiap buku, setiap karya tulis ilmiah mestinya ada daftar isi di dalamnya agar memudahkan review dari pembaca ke naskah atau dokumen kita, buku, karya tulis, dan sebagainya. Oke, kita mulai. Sebelumnya saya sengaja menampilkan daftar isi manual. Ini daftar isi manual, artinya kita ketik sendiri ya. Daftar isinya kita ketik sendiri, halaman judul, lembar pertengahan, daftar isi, abstrak, dan seterusnya. Termasuk di sini halamannya ya, penomoran halaman di sini juga kita ketik. Oleh karena itu kursor kita bisa letakkan di sini sehingga dia bisa diedit, dihapus, diganti, dan seterusnya. Demikian juga titik-titik yang melengkapi daftar isi ini kita bisa edit ya. Seperti ini kita blok untuk kita buang, kita hapus, kita ganti, dan seterusnya. Ini daftar isi manual. Kita akan membuat daftar isi otomatis dari naskah kita. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana keunggulan perbandingan dari daftar isi manual seperti ini dengan daftar isi otomatis yang akan kita buat di bawahnya. Oke, kita masih menggunakan naskah yang lama. Ini halaman cover, masih kelompok halaman cover ya, sehingga masih menggunakan huruf kecil, Romawi kecil, sampai ke halaman daftar isi, halaman 7. Sedangkan bab 1 bagian intinya kita sudah gunakan angka Arab mulai halaman 1, bab 1, dan seterusnya. Kita mulai, kita akan buat daftar isi di sini. Kita sudah ketik, sudah berikan judulnya daftar isi di sini. Lalu kita mulai dari depan, Ctrl Home dulu ya. Kita mulai dari halaman surat keterangan pengesahan. Kita letakkan kursor atau kita blok juga bisa ya. Letakkan kursor di sini juga bisa. Untuk membuat daftar isi bagian judul, karena ini adalah judul per halaman atau bagian, judul-judul bagian, maka di bar sudah tersedia, di bar di sini ya, sudah tersedia ada heading. Ada heading 1, di sini ada heading 2, normal, dan seterusnya ya. Kita gunakan untuk kepala bagian dari halaman tersebut atau judul dari halaman tersebut dengan format heading 1. Nah, lihat ketika kita klik heading, walaupun kita kursor sudah letakkan di baris pertama ya, kita klik heading, maka tulisannya, judulnya akan berubah. Nah, untuk menjaga stabilitas dari naskah kita agar kita konsisten menggunakan format yang sama, maka ini kita edit dulu ya. Judul ini kita edit dulu, surat keterangan melakukan penelitian kita edit menggunakan format yang kita gunakan. Hurufnya, fontnya itu Times New Roman, ukurannya 12, posisinya di tengah ya, warnanya hitam, kita bisa bold. Oke, jadi heading 1 formatnya adalah font Times New Roman, ukuran 12, di bold, dan posisinya di tengah ya. Nah, setiap judul di semua bagian ini kita pakai heading 1. Itu dulu ya, agar kita tidak perlu blok dan klik heading. Untuk memudahkan kita melakukan itu, maka ada terobosan yang
bisa menjadi jalan pintas kita. Setelah kita lakukan yang pertama ini, kita klik format painter di sini ya, pojok ini format painter, kita klik untuk kita kopaskan formatnya ke judul-judul di bagian-bagian berikutnya seperti ini ya. Di lembar pengesahan kita blok otomatis. Ini format painternya sudah nyala, artinya sudah aktif. Kita blok, akhirnya akan otomatis formatnya berubah menjadi heading 1, Times New Roman 12 di tengah dan di bold ya, dengan sudah masuk kelompok heading 1. Lihat perbedaan kursornya ketika kita menggunakan format painter. Kursor yang bergerak itu ketika ditempelkan ke huruf pertama, dia akan menjadi seperti kuas itu untuk ngecat ya. Oke, kita coba klik untuk membuat lembar pengesahan ini menjadi heading 1 dengan format pertama tadi. Kita blok. Nah, ini sudah ke heading 1. Tandanya ini heading satunya nyala. Ya. Demikian juga judul-judul di halaman berikutnya, di bagian berikutnya kita menggunakan pola yang sama, menggunakan cara yang sama. Kita format painter, ambil, klik, lalu kita letakkan di abstrak. Apa bedanya ketika di blok dengan tidak di blok? Kita lihat. Ketika kita tempelkan, kita kuaskan, kita paste di sini di abstrak sedikit berbeda. Nah, ya. Karena formatnya tidak kita bawa secara keseluruhan tadi. Itu formatnya adalah font Times New Roman 12, bold, center. Maka ketika tidak di blok, itu kembali ke default dari Word ini, ya. Hurufnya Calibri 16 dan berwarna biru. Walaupun sudah ke heading 1. Oke, kita unduh dulu. Ctrl Z. Kita kembali ke atas, ambil format heading 1 dengan cara format painter. Klik format painternya. Ya, kita bisa tempel di sini atau kita bisa blok, ya. Format painter, lalu kita blokkan ke abstrak. Klik abstrak. Oke, lihat ada perubahan yang kedua adalah dari posisi spacing. Kita tadi tidak atur, sekarang kita mulai atur spacingnya, ya. Spacing before-nya 0, after-nya 0, dan kita pakai 2 double spasi. Oke. Inilah yang kita akan coba ambil formatnya dengan format painter. Klik format painter untuk kita aplikasikan ke judul berikutnya, kata pengantar. Kita blok kembali, klik untuk menempelkan format painter dari pola yang pertama tadi. Klik, maka ini otomatis sudah heading 1, Times New Roman 12, bold, dan center. Dan seterusnya kita ambil format painter lagi untuk daftar isi. Nah, kita pakai daftar isinya yang sebelah sini. Ya. Begitu seterusnya untuk semua bab. Nah, ini bab 1 karena ada 2 baris, kita bisa blok dua-duanya. Nanti akan terjadi sebagai 2 halaman, sebagai 2 bagian ya. Kita blok dua-duanya. Oke. Sip. Lanjut bab 2-nya. Oke, ini bab 2, kita blok lagi. Sip, sudah selesai ya. Dan seterusnya bab 3, 4, 5 dan seterusnya kita pakai pola yang sama. Oke, untuk mempersingkat waktu kita coba penggunaan subtitle, subjudul seperti ini. Di bab 2 ada kajian teori.
dengan menggunakan heading 2. Kembali ke atas. Ya, kita mulai dari bab 1. Bab 1 diawali dengan latar belakang. Ini latar belakang, kita belum edit. Kita setting dulu latar belakangnya juga menggunakan Times New Roman 12. Tidak center tapi tetap di left ya. Lalu spasinya kita pakai 2 atau double spasi. Oke. Dan ini harus numbering, kita pakai format numberingnya karena ini bab subtitle kita pakai A ya, huruf sebabnya itu kita pakai abjad saja, A, B, C, D dan seterusnya. Kita atur marginnya sudah, dan ini kita bisa bold atau tidak, dan italiknya kita tidak pakai ya. Oke, ini kita aplikasikan sama dengan heading 1 tadi. Sekarang kita udah nyala nih heading 2 nya. Untuk subbab ini latar belakang masalah bagian A, kita ambil untuk format bagian B nya dengan format painter sama. Klik format painter, kita letakkan, kita aplikasikan untuk bagian B. Kita lihat B nya. Nah, ketika sudah di format painter, maka yang ini tadinya B berubah menjadi A. Tetapi kita lihat setelah kita tempelkan format painter, maka dia otomatis melanjutkan dari format sebelumnya menjadi B. Ya, rumusan masalah. Klik lagi format painter untuk berikutnya C. Klik lagi format painter untuk berikutnya D. Masih ada lagi? Oh, tidak ada ya. Nah, kita ke bab 2. Sama dengan proses yang tadi, kita klik dulu blok kajian teoritis bagian A ini dengan heading 2. Lihat posisinya berubah lagi, kita atur lagi fontnya 12, lalu Times New Roman, bold, italiknya kita tidak pakai, dan numberingnya pakai abjad ya, huruf A, B, C dan seterusnya. Marginnya kita atur, heading 2 sudah nyala, spasinya kita pakai 2, afternya 0, before-nya 0, double spasi. Oke. Kita terapkan untuk B, ini sudah A, maka kita ambil dengan format painter untuk kita aplikasikan di B. Mana B? Nah, ini B. Klik ya, format painter lagi, C. Ini format painter lagi, masih adakah? Nah, ini D, masih adakah? Ada lagi, berarti kita pakai format painter. E, ada lagi? Oh, tidak ada. Dan seterusnya ya, begitu. Kita lihat dulu bab 1, bab 2 sebagai sampel dari daftar isi otomatis yang akan kita progres. Kita lihat, letakkan kursor di bagian daftar isi yang sudah kita siapkan di halaman 8 tadi. Nah, di sini ya, halaman 7. Kita letakkan di bawah daftar isi. Lalu kita buka reference. Di atas itu ada reference ya. Reference kita klik. Lalu kita ambil table of content yang ada di pojok kanan atas, pojok kiri atas kalau dari sini ya. Nah, itu kita klik. Kita pilih konten yang heading 1, heading 2, heading 3. Jadi table of contentnya konten pertama. Kita klik langsung konten pertama. Maka apa yang terjadi? Sebentar, saya angkat dulu nih daftar isinya.
biar teman-teman bisa melihat perbedaan apa yang terjadi di sini ya. Kita klik konten heading 1, heading 2, heading 3 ya secara otomatis. Maka hasilnya adalah ini. Nah, ini halaman 7 ya. Heading otomatisnya daftar isi otomatisnya adalah seperti ini. Surat keterangan, lembar pengesahan, abstrak, kata pengantar, bukti isi bab 1, pendahuluan A, B, C, D, bab 2, tinjauan pustaka A, B, C, D, E. Ini sudah otomatis, secara otomatis tertera di sini tanpa kita atur secara manual. Bedanya, lihat kita klik di sini, maka semuanya terblok. Beda dengan yang di atas. Ketika di atas, karena ini manual, diketik manual bagian per bagian, maka kita klik di sini nggak ada masalah secara keseluruhan ya. Kita blok pun dia tidak berubah, tidak mengubah secara keseluruhan, hanya bagian yang kita treatment saja yang berubah ya. Bedanya itu kurang lebihnya. Dan yang kedua keunggulannya adalah kita yakin bahwa ini sudah rapih gitu, titik-titiknya, kemudian pengaturan penomoran halaman dan seterusnya, dan itu tepat sekali. Ketika kita akan cek apakah kajian teoritis ini ada di halaman 7, maka kita tinggal nih kontrol klik ya, kontrol, kita tekan kontrol dan klik, maka kita sudah diarahkan ke kajian teoritis yang ada di halaman 7 dan seterusnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan kepada materi-materi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.